There are several reasons why we always use ride-hailing application. For example, convenient, affordable, instant. But have you ever stopped to ask, what does this system actually look like for the people who runs it? Can you describe your daily routine as an online person? Ya, jadi aku juga mahasiswa nih. Aku nyambi juga sebagai gojek karena biasanya saat aku narik di sela-sela kuliahan atau bahkan jika hari itu tidak ada kelas, itu pun satu kelas doang. Nah, biasanya tuh aku narik biasanya sekitar ya paling lama mungkin 6 jam lah kalau memang benar-benar sehari itu tidak ada kelas. Cuman kalau di sela-sela perkuliahan sebisa mungkin kalau dapat itu saya ambil. Then, what's the biggest challenge for you? Ya menurut saya pasti berat ya, kayak kita panas-panasan ya kan. Terus juga apalagi hari ini di mana harga bensin Pertamax naik ke 16.000, yang dimana itu benar-benar ketimpangan pendapatan kita dengan harga BBM itu benar-benar mungkin merugikan kita lah, merugikan saya juga. Tadi dari teman-teman yang lain juga banyak yang terkena dampaknya. Terus juga mungkin sistem rating sih, kalau pelanggan itu merating saya mungkin bintang 1 atau bintang 2 itu benar-benar memberatkan di satu pihak. Itu benar-benar ketimpangannya itu kelihatan banget, yang dimana jika rating saya turun itu untuk mendapatkan pelanggan selanjutnya, untuk mendapatkan penumpang selanjutnya itu susah. Mungkin bisa benar-benar nggak dapat seminggu atau bahkan 2 minggu lebih. Have you ever felt disadvantaged by the app system? Could you explain briefly? Kalau menurutku ya, jadi dari sistem itu dari biaya operasional ya Mbak, itu masih kurang Mbak. Biaya operasional sekarang BBM naik Mbak, terus juga resiko di jalan Mbak. Jadi kan nggak tahu nih di jalan nih ada apa aja, terus tapi kan kita itu nggak, asuransi itu nggak ada, jadi kurang sih Mbak kalau dari sistem yang ada ini, kurang sih. Do you think some drivers get more priority than orders, driving orders? Why? Kalau menurut saya ya memang seperti itu, karena algoritma sistem ini terkadang itu memprioritaskan kepada driver tertentu. Jadi ada di lingkungan kami itu ada istilah namanya driver akun gacor atau akun apes gitu. You feel treated fairly by the company? Why or why not? Kalau dari saya sendiri, sebenarnya saya merasa kurang cukup adil karena memang ada hal yang tidak setara. Contohnya kayak algoritma tadi, ada akun yang diprioritaskan sedangkan tidak. Itu sih yang kurang adil. Okay. Is there any conflict or competition with other driver or local? Kalau terkait hal itu ya, sebenarnya dari ojol sendiri tuh untuk konfliknya sendiri tuh lebih ke ojek pangkalan, yang dimana tuh antara ojek online dan ojek pangkalan tuh sering slack gitu. Tapi kalau untuk konflik dengan angkutan transportasi lain kayak angkot ataupun supir taksi itu biasanya jarang sih, tapi lebih ke ojek pangkalannya. They work longer hours than most of us and earn less certainty. The system is designed to be efficient, not to be fair. We call them partners, they cause them expendable. Policy without protection is just a paper. The gig economy promises flexibility. But for millions of drivers, flexibility is just another word for no safety net.